Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Intan Putri Ayuni. Saya perwakilan dari kelompok 2 Psikologi Pendidikan yang beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama ialah saya sendiri, Nur Intan Putri Ayuni, dan yang kedua ialah Dewi Purnama, yang ketiga Rafia Fatin Harahap, yang keempat Rivaldi Anggara Saputra. Di sini kami akan menampilkan sebuah PowerPoint tentang perkembangan psikofisik siswa. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafia Fatin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan psikofisik siswa. Dalam pembahasan ini ada beberapa proses-proses perkembangan psikofisik, yaitu proses perkembangan yang prosesnya dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak atau motor psikofisik. 2. Perkembangan kognitif, yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan kecerdasan anak-anak. 3. Perkembangan sosial dan moral, yakni proses perkembangan yang berhubungan dengan cara anak berkomunikasi dengan orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. 1. Perkembangan motor atau fisik siswa. Dalam psikologi, motor dan fisik sebagai istilah yang menunjukkan kepada hal, keadaan, dan kegiatan yang menggunakan aktivitas gerakan. Secara singkat, motor dapat juga dipahami sebagai keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan simulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik. Proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih 2 dekade atau 2 dasawarsa. Sejak ia lahir, semburan perkembangan atau spurt terjadi pada masa anak menginjak usia remaja antara 12 atau 13 tahun. Mula-mula, seorang anak yang baru lahir hanya memiliki sedikit kendali terhadap aktivitas jasmaninya. Respon otomatis yang juga dimiliki seorang bayi sebagai bekal dan dasar perkembangannya, yaitu rutin refleks atau refleks dukungan. Bekal psikologis kedua yang dibawa anak dari rahim ibunya ialah kapasitas sensori. Hal ini terbukti dengan adanya kemampuan pengaturan napas, penyedotan, dan tanda-tanda respon terhadap stimulasi lainnya. Berkat adanya kapasitas sensori, bayi dapat mendengar dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu perkembangan kognitif siswa. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanya knowing berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan menurut Neisser pada tahun 1976. Sebagian besar psikolog, terutama kognitivis atau ahli psikologi kognitif, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia yaitu kapasitas motor dan kapasitas sensori. Aktivitas ranah kognitif manusia sudah berlangsung pada saat umur bayi 0 sampai 2 tahun. Implikasi pokok dari hasil-hasil riset kognitif menurut bahwa sebagaimana yang dikutip oleh Darrow dan Bukatko pada tahun 1985 ialah bahwa manusia begins life as an extremely competent social organism, an extremely competent learning organism, an extremely perceiving organism. Artinya bayi manusia memulai kehidupan sebagai organisme sosial atau makhluk hidup bermasyarakat yang betul-betul berkemampuan sebagai makhluk yang betul-betul mampu belajar dan sebagai makhluk hidup betul-betul mampu memahami. Selanjutnya, seorang pakar terkemuka dalam disiplin psikologi kognitif dan psikologi anak, Jean Piaget, mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun.
Yang kedua, tahap pre-operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Dan yang ketiga, tahap concrete operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, tahap formal operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Baik, selanjutnya tahap sensori motor. Inteligensi sensori motor dipandang sebagai inteligensi praktis atau practical intelligence yang berfaedah bagi anak usia 0-2 tahun untuk belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum ia mampu berpikir mengenai hal apa yang ia perbuat. Setiap bayi sejak usia 2 minggu sudah mampu menemukan puting-puting susu ibunya dan selanjutnya ia belajar mengenai sifat, keadaan dan cara yang efektif untuk mengisap sumber makanan dan minumannya itu. Hal yang ia pahami adalah apabila benda tablu itu didekatkan, maka ia akan mengasimilasikan dan mengakomodasikan skema sensori motornya untuk mencapai equilibrium, dalam arti dapat memuaskan kebutuhannya. Kemudian, dalam rentang usia 18-24 bulan, barulah kemampuan mengenal objek permanen anak tersebut muncul secara bertahap dan sistematis. Baik, selanjutnya kita lanjut ke poin kedua, tahap pra-operasional pada usia 2-7 tahun. Periode perkembangan kognitif pra-operasional terjadi dalam diri anak ketika berumur 2-7 tahun. Perolehan kemampuan berupa kesadaran terhadap eksistensi objek permanen atau ketetapan adanya benda adalah hasil dari munculnya kapasitas atau kognitif baru yang disebut repression atau mental representation, gambaran mental. Representasi mental juga memungkinkan anak untuk mengembangkan different imitation atau peniruan yang tertunda, yakni kapasitas meniru perilaku orang lain yang sebelumnya pernah ia lihat untuk merespon lingkungan. Oke, poin ketiga, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Menurut Piaget, tidak sedikit pemikiran orang dewasa yang juga menggunakan intuisi seperti pemikiran pra-operasional anak-anak. Seperti contoh saat orang dewasa sedang berangan-angan atau daydreaming. Periode konkret operasional berlangsung hingga usia menjelang remaja. Anak memperoleh tambahan kemampuan yang disebut system of operation atau satuan langkah berpikir. Baiklah, itu saja materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ripaldi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Inteligensi adalah proses, tahapan atau langkah operasional tertentu yang mendasari semua pemikiran dan pengetahuan manusia. Sistem operasi kognitif yaitu 1. Conversion atau pengekalan, 2. Addition of classes atau penambahan golongan benda, 3. Multiplication of classes atau pelipat gandaan golongan benda. 4. Tahapan formal operasional dalam kurun 11-15 tahun dapat mengatasi masalah keterlibatan pemikiran konkret operasional. Dalam perkembangan kognitif remaja memiliki kemampuan 1. Kapasitas menggunakan hipotesis, 2. Kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Dianggap dewasa jika berhasil menempuh formal operasional secara kognitif. Contohnya, menggunakan pikiran hipotesisnya memahami prinsip abstrak. 2. Hal penting mengenai inteligensi. 1. Seyogyanya guru, orang tua, calon guru mengetahui bahwa inteligensi itu melibatkan interaksi aktif antara siswa dengan dunia sekitarnya. 2. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak yang telah diungkapkan Piaget merupakan jalan umum yang ditempuh oleh perkembangan inteligensi anak. A. Perkembangan moral versi Piaget dan Homogen. 1. Versi Piaget. 2 macam studi mengenai perkembangan moral anak dan remaja. 1. Melakukan observasi terhadap sejumlah anak bermain kelereng. 2. Melakukan tes menggunakan beberapa kisah perbuatan salah dan benar yang dilakukan anak. Teori 2 tahap perkembangan moral versi Piaget. Usia
4-7 tahun. Tahap realisme moral atau praoperasional dengan ciri khas 1. Memusatkan pada akibat-akibat perbuatan. 2. Aturan-aturan tak berubah. 3. Hukuman atas pelanggaran bersifat otomatis. Usia 7-10 tahun. Tahap masa transisi atau konkret operasional dengan ciri khas perubahan secara bertahap kepemilikan moral tahap kedua. Usia 11 tahun ke atas. Tahap otonomi moral, realisme, dan resiprositas atau formal operasional dengan ciri khas 1. Mempertimbangkan tujuan perilaku moral. 2. Menyadari bahwa aturan moral adalah kesepakatan tradisi yang dapat berubah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Terima kasih. Nah, yang kedua ialah versi Colbert. Lebih banyak dari Piaget berdasarkan pada teori temuan Piaget. Yang pertama, yang tingkat pertama, pada tahap moralitas prakonvensional atau usia 4-10 tahun, yang tahap pertamanya memperhatikan ketaatan dan hukum. Lalu, ada konsep moralnya yaitu yang pertama, anak menentukan keburukan perilaku berdasarkan tingkat hukuman akibat keburukan tersebut. Yang kedua ialah perilaku baik dihubungkan dengan penghindaran dari hukuman. Lalu ada tahap kedua. Tahap kedua ini memperhatikan pemuasan kebutuhan. Terus, konsep moralnya yang pertama, perilaku baik dihubungkan dengan pemuasan keinginan dan kebutuhan tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Nah, pada tingkatan yang kedua ada tahap, yaitu tahap moralitas konvensional usia 10-13 tahun. Tahap ketiga, yaitu memperhatikan citra anak baik. Nah, konsep moralnya ada dua. Yang pertama ialah anak dan remaja berperilaku sesuai dengan aturan dan patokan moral agar memperoleh persetujuan orang dewasa, bukan untuk menghindari hukuman. Lalu yang keduanya, perbuatan baik dan buruk dinilai berdasarkan tujuannya. Lalu ada tahap yang keempat. Tahap keempat ini memperhatikan hukum dan peraturan. Nah, konsep moralnya ada dua juga. Yang pertama, anak dan remaja memiliki sikap pasti terhadap wewenang dan aturan. Lalu yang kedua, hukum harus ditaati oleh semua orang. Nah, itulah saja materi dari kelompok kami tentang perkembangan psikofisik siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.